Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan nikmat yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan acara renungan malam pada malam hari ini, saya berharap kepada kalian semua untuk berhenti ngobrol, untuk berhenti berbicara dengan orang di sebelah Anda. Sejenak saja, sebentar saja. Pada saat ini, saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia yang bernama Bunda, yang bernama Ibu, yang bernama Mama, dan apapun nama panggilan kesayangan Anda kepada wanita mulia itu. Wajah yang mungkin tadi pagi Anda tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang pagi tadi mungkin Anda sempat membentaknya. Wajah yang tadi malam tanpa Anda sadari mengambil selimut yang jatuh ke lantai, kemudian diselimutkan kembali ke Anda. Semari memulai kepala Anda dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Allah, tolong jaga anak hamba. Sambil berderai air mata, dia selimutkan Anda, dia belai wajah Anda tanpa Anda sadari. Hadirkan seorang perempuan mulia yang 9 bulan Anda berada dalam kandungannya, yang 9 bulan Anda menghisap darahnya, yang 9 bulan Anda membuat dia sakit, berjalan pun dia sakit, duduk pun tidak enak, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Ketika dia melahirkan Anda, dia harus mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu, mengiringi kelahiran Anda di dunia ini. Ketika Anda lahir dengan selamat, satu persatu jari jemari Anda dielus, dibelai mama, dibelai ibu, dibelai bunda. Semari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, panjangkan umur taat anak hamba, ya Allah. Ketika malam tiba, seorang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela. Andai kata seekor nyamuk pun menggigit tubuh Anda. Pada malam yang panjang berlalu, seiring tetesan air matanya berdoa untuk Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebutkan dalam doanya dibanding untuk keselamatan dirinya sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, ngilu di bahu, tidak dihiraukannya agar bisa melihat Anda tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam Anda terbangun dan Anda tahu siapa yang mengambil Anda, Anda tahu siapa yang menimba Anda, semari membacakan salawat. Itu adalah ibunda hamba, itu adalah ibunda hamba. Salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah.
Habibillah. Meskipun tenang di bahu, meskipun badan terbuyung, meskipun ngantuk begitu berat, tapi dia lebih sayang anakmu. Dan itu adalah diri Anda. Terus ditimang, sampai Anda kembali tertidur dengan nyenyak. Sampai kembali diambilkan selimut yang hangat. Tidurlah nak. Ketika pagi tiba, seorang ibu bangga sekali mengenalkan anaknya kepada tetangga-tetangganya. Bangga sekali. Ini anak saya. Inilah anak saya. Dengan sangat bangga sekali. Ketika dulu Anda mulai belajar makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuap Anda? Anda tahu berapa ribu nasi yang masuk dalam mulut Anda? Sudah berapa ribu nasi yang masuk dalam mulut Anda? Dan Anda tahu, setiap suap nasi yang masuk ke dalam mulut Anda, selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan anak hamba ya Allah. Panjangkan umur taat anak hamba ya Allah. Anda bisa sehat hari ini, bisa sombong ini, bisa sekolah seperti hari ini. Itu semua karena doa-doa yang dipanjatkan ibu Anda bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda mulai belajar berjalan selangkah, dua langkah, langkah keempat Anda terjatuh. Apa Anda tahu yang dilakukan ibu Anda? Ibu Anda histeris. Ya Allah, anakku sudah jatuh. Ibu berteriak. Hanya karena sedikit aja lalai menjaga Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita? Sudah berapa lama kita lalai menjaga ayah kita, papa kita? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama perintah ayah kita, ibu kita tidak kita lakukan? Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak luka yang kita goreskan di hatinya? Sudah berapa banyak luka yang kita goreskan di hatinya? Kemudian masuk usia sekolah. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Mudah-mudahan Anda masih bisa mengingatnya. Mudah-mudahan masih segar dalam ingatan Anda. Ketika dulu Anda masuk SD, ketika dulu Anda masih sekolah SMP, seorang pria yang bernama ayah, yang bernama bapak, dan siapapun pria kesayangan Anda kepada pria hebat itu, kepada laki hebat itu. Laki hebat itu, pria hebat itu harus banting tulang siang dan malam, pergi pagi, pulang malam. Terkadang nggak pulang, mencari nafkah buat Anda. Ia rela dihardik orang, ia rela dibentak orang, agar Anda punya sepatu bagus, seperti teman-teman, seperti anak orang lain. Agar Anda punya seragam yang bagus, seperti seragam anaknya orang lain. Dia rela berhutang kepada orang lain, dia rela malu pada orang lain. Itu semua dilakukannya untuk Anda, agar anaknya yang didoakan siang dan malam bisa menjadi orang yang bisa menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Dan hari ini sudah berapa kali Anda melawan pada orang tua hebat itu? Sudah berapa kali Anda melawan kepada orang tua Anda? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya? Sudah berapa kali?
Astagfirullahaladzim. Perbanyaklah istighfar anak-anakku semuanya. Kita banyak doa, kita banyak dosa pada orang-orang tua hebat itu. Kita banyak dosa. Anak-anakku sekalian, sebelum ada orang yang menancapkan bendera kuning di depan rumah Anda, sebelum ada orang banyak berbondong-bondong berpakaian hitam-hitam menuju rumah Anda, bisa jadi peristiwa itu akan terjadi besok pagi. Sepulang dari kegiatan ini anak-anakku sekalian, bisa jadi sepulang dari kegiatan ini disaksikan oleh orang banyak di rumah Anda, di rumah tempat Anda dibesarkan oleh kedua orang tua Anda. Banyak orang yang datang ke sana, tetangga Anda, kali kerabat Anda, kali tulang Anda, dan bisa jadi dengan rumah itu Anda tidak lagi disambut oleh ibu Anda. Sudah pulang, kan? Bisa jadi besok pagi Anda disambut di rumah oleh sesuatu tubuh yang sudah kaku, dingin, membisu. Dan itu adalah ibu Anda. Itu adalah bapak Anda. Tapi Anda tidak sempat minta maaf kepada keduanya. Kedua orang tua hebat itu. Karena itu terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum hal itu terjadi, maka siapapun hari ini yang ingin Allah muliakan hidupnya, sebelum hal itu terjadi anak-anakku sekalian, maka siapapun hari ini yang Allah ingin muliakan hidupnya, ingin Allah sukseskan karirnya, tolong muliakan kedua orang tua Anda. Tolong muliakan kedua orang tua Anda. Karena tidak ada anak yang sukses dalam hidupnya, tidak ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa ridho dari kedua orang tuanya. Maka kalau Anda ingin sukses, ingin berhasil, menggapai apa yang Anda cita-citakan, ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka tolong rubahlah hidup Anda hari ini dengan cara memuliakan kedua orang tua Anda. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan. Jika esok ibu tiada, subhanallah, sekarang mari kita membayangkan ibu kita berada di depan kita. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil Anda. Sekarang Anda lihat sosok ibumu yang setiap hari Anda marahi dan hati itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang tidak dilakukan. Anda lihat wajah yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal, yang tidak pernah menurut dengannya. Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin beliau sekarang sedang sakit, tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pelajaranmu. Kamu lihat yang wajah yang semakin tua dan rambut yang semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena ia takut mengganggu pelajaranmu. Kemudian ibumu
Kemudian ibumu mengusap kepalamu, sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat engkau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan lagi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir pada dirimu malam ini. Kemudian ibumu mengucup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kiri sebagaimana yang biasa dia lakukan saat dia mengantar engkau ke TK waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibu membisikkan di telingamu, "Wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibu mengganggumu di pantai yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu yang selama ini, anak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat lima waktu. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu. Sebetulnya ibu tidak meminta apa-apa, nak. Ibu cuma minta doa. Ibu 1 menit saja setelah sholatmu. Nah, ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau bisa melihat wajah dan bertemu dengan ibumu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkan ke rumah, kau melihat orang yang sudah berkumpul di rumahmu. Ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutup oleh kain. Ketika kau raba wajah ibu, telah dingin. Ketika kau raba lagi ibu, sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan jika ketika kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang, nak, sejak dulu ibu ingin membeli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya engkau bisa beli baju baru. Supaya engkau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi, ibu titip ayahmu, nak. Temani dia gantikan ibu untuk memasak makanan kesukaannya. Lihatlah baju ayahmu. Bahkan ketika bangun tidur, di sore hari ayahmu belum pulang, bukan? Bahkan ketika kau habis sholat asar, engkau akan belajar ayahmu mungkin belum pulang. Dan ketika dia pulang, engkau masih melihat bajunya basah karena keringat untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu, nak. Berbaktilah kepadanya, karena dialah satu-satunya kunci
Dan saat itu kau bersimpuh di kakinya. Ibumu